Adik-adik remaja yang kami cintai dan kami banggakan, malam hari ini kita akan membahas, menukil dari kitab At-Taqriratus Sadidah Juz 2 mengenai bab bahasan wakaf. Apa sih wakaf itu? Sepengetahuan kita, yang namanya wakaf itu masjid gitu ya, kuburan, musola. Tapi pengertian wakaf dalam agama kita adalah al-aslu fihi qauluhu ta'ala, sebagaimana dasarnya daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian gak bakalan mencapai derajat disebut sebagai orang-orang yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan, menghibahkan, memberikan harta yang paling kalian cintai. Itu disebut orang-orang yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang kaya sering sedekah, mengeluarkan uang dan hartanya, tapi walaupun dia sebagai orang yang dermawan, orang yang ringan tangan, tapi belum disebut baik oleh Allah. Kenapa? Karena dia belum menginfakkan, memberikan harta yang paling dia cintai untuk orang lain. Jadi orang-orang baik adalah orang yang memberikan harta yang paling dia cintai. Lan tanalul birra, kalian tidak akan mencapai derajat disebut orang-orang yang baik oleh Allah sampai kalian menginfakkan harta yang kalian paling cintai. Contoh, apa barang berharga yang kalian cintai, yang paling kalian senangi? Apa? Handphone. Handphone kalian iPhone atau handphone Pak Ustadz nih, gitu ya. Jaki minta, Pak Ustadz, Jaki mau dong handphonenya nih. Buat Jaki. Itu berarti Pak Ustadz sudah disebut orang yang baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Enteng apa berat? Enteng apa gampang? Berat. Ya nggak mudah. Atau kalian punya motor, Pak Ustadz minta, kalian punya motor misalkan Vario, motor kamu buat Pak Ustadz ya? Oh, ambil Pak Ustadz, silakan dipakai buat apa? Buat ngajar atau buat ngaji biar manfaat. Tapi kalau kita belum memberikan harta yang paling kita cintai untuk diberikan kepada orang, untuk dimanfaatkan, berarti sebaik apapun itu orang, sedermawan apapun itu orang, berarti dia belum disebut orang-orang yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang pengen usaha, cerita, Bang Jun, saya pengen usaha dah, gitu. Bingung usaha apa ya, modal nggak punya, gitu. Langsung Bang Jun, udah pakai ini sewa tempat aneh usaha AC ataupun usaha servis mesin cuci misalkan, ambil buat ente, gitu. Ambil gitu, tanpa pikir rapinya ya, langsung spontan dan tanpa pikir panjang. Itulah disebut orang-orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu dasar daripada hukum wakaf. Fa inna sahabi Sayyidina Abu Talhah lamma sami'a hadhil ayah ragiba fi waqfi biruha wa kanat ahabba amwalih ilaih. Sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Talhah setelah mendengar ayat ini nih ya, hadhil ayah ragiba fi, dia kepengen dah untuk fi waqfi biruha, untuk mewakafkan sebidang tanah yang dia miliki. Wa kanat ahabba amwalih ilaihi, dan tanah tadi merupakan satu-satunya harta yang paling dia cintai, satu-satunya harta yang paling dia senangi gitu. Nah, jadi
wakaf itu dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala memberikan harta yang kita miliki yang paling kita cintai untuk dimanfaatkan untuk orang lain. Wa khairu muslim wa khabaru muslim, dan di dalam sebuah hadis kata Nabi, idza mata ibnu adama in qata'a amaluh. Apabila mati anak cucu Adam, terputus amalnya. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nggak bisa nambah amal. Kan kalau kita masih hidup masih bisa nambah amal. Bisa sholat, bisa puasa, bisa sedekah, gitu ya. Bisa baik sama orang. Tapi kalau sudah mati, udah putus. In qata'a amalu. Nggak bisa melakukan amal baik lagi. Illa min salas. Kecuali tiga. Kalau kita udah mati, orang-orang tua kita udah meninggal dunia, dia masih mendapatkan kiriman pahala disebabkan karena kebaikan yang dia lakukan semasa hidup. Gitu. Apa diantaranya? Yaitu sodakotin jariyah. Sodako yang terus menerus. Sodakotin jariyah. Sodako yang terus menerus. Maknanya sodakoh yang terus menerus artinya adalah wakaf, gitu. Harta yang diwakafkan untuk kemaslahatan orang banyak, untuk kepentingan orang lain, gitu. Sebagaimana telah dicontohkan oleh para sahabat, oleh Nabi sendiri, Nabi pernah mewakafkan tanahnya untuk dibangunkan masjid. Yang namanya Masjid Kuba, gitu. Sayyidina Umar pun pernah mewakafkan tanahnya untuk dimanfaatkan oleh kaum muslimin yang berada di Khaybar. Khaybar itu 160 km dari Madinah, mau ke arah Palestina. Dan itu pun pernah diamalkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman. Pada saat Sayyidina Umar bin Khattab mendapatkan tanah di Khaybar, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Nabi, saya punya tanah dibagi sama orang. Gitu. Cuma tanah ini nggak pengen saya ambil. Tanah ini pengen saya berikan kepada engkau ya Rasulullah." Gitu. Kemudian kata Nabi, "Ya udah, jangan diberikan kepada saya," kata Nabi. "Kamu wakafkan saja itu tanah, jangan dijual, jangan diwarisin, jangan juga dihibahkan kepada orang." Itu namanya wakaf. Wakaf itu adalah termasuk bagian daripada sedekah wajib. Gak boleh tuh wakaf dijual, gak boleh tuh wakaf dipindah alihkan. Ya misalkan begini, wakaf tertinggi itu adalah sarana-sarana pendidikan seperti pondok pesantren, madrasah yang memang kemanfaatannya itu sangat panjang untuk generasi muda Islam. Tingkatan wakaf yang kedua yaitu sarana-sarana ibadah. Masjid, setelah masjid musola. Musola itu lebih rendah daripada masjid. Selebihnya ya wakaf jalanan atau wakaf pohon yang buahnya itu bisa dimanfaatkan oleh anak cucunya dan juga orang banyak. Ada tuh pernah kongkong ditanya, umurnya udah hampir 100 tahun. Dia lagi nanam apa? Pohon jambu. Lagi nanam pohon jambu. Lagi macul aja. "Kong, lagi ngapain?" "Lagi nanam." "Nanam apaan?" "Pohon jambu." Gitu. Lah, dari biji itu. Lah, engkong nanam pohon jambu. Lah, engkong kapan nikmatinya, Kong? Gitu ya. Kapan makannya, Kong? Sedangkan umur engkong udah hampir 100 tahun. Sebelum pohon jambu ini apa? Gede, engkong udah mati gitu. Nggak bisa ngerasain buah-buah jambu yang ditanamnya gitu. Apa kata si engkong?
Tong, ini engkong nanem pohon jambu bukan buat engkong, ya, tapi buat siapa? Buat cucu-cucu engkong, buat Jaki ntar kalau lagi ngadem nih, habis ngawal Habib gitu ya, keausan, kepanasan, ngadem dah di sini nih pohon jambu, petik dah tuh Jaki gitu. Buat apa? Makan. Di bawah pohon jambu sambil nyender aja gitu ya. Jambunya jambu air lagi yang apa? Yang manis. Gitu. Nah, itu termasuk apa? Bagian dari wakaf juga. Tapi yang paling rendah. Yang tertinggi adalah sarana-sarana pendidikan seperti pesantren atau madrasah. Makanya hukum membalikan, mengganti, mengalihfungsikan wakaf dari yang tertinggi turun ke yang rendah itu haram. Di Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Malibari menyatakan haram mengganti wakaf dari yang tertinggi ke yang rendah. Misalnya ada masjid dibongkar karena ada pelebaran jalan sehingga masjidnya jadi mengecil, fasilitasnya jadi kurang lega, jadi kurang lebar, dipakai buat Jumat nggak bisa misalkan. Nah maka udah dah ganti aja, jangan jadi masjid, musola aja, yang penting tetap manfaat. Boleh gak? Boleh gak? Dari masjid dialihfungsikan menjadi musola wakaf. Boleh gak? Hah? Tak boleh, alasannya? Alasannya? Hah? Boleh gak? Alasannya nggak boleh. Kan masjid lebih tinggi dari musola. Ya, masjid lebih utama dari musola. Kecuali dialihfungsikan dari musola ke masjid. Nih misalkan masjid, misalkan ya takwa. Ini dulu musola misalkan nih. Kena pelebaran jalan. Berarti kan separohnya dibeli tuh sama kelurahan, misalkan sama pemerintah. Kan dibayar tuh. Nah, udah uang dari hasil bayarnya ini kita beli aja tanah ke sono gitu. Kita bebasin rumah, kita beli tanah gitu. Kita bikin masjid aja nih, musola. Boleh gak? Boleh kalau itu dari atas dari bawah ke atas, dari yang paling rendah naik ke yang atas. Kalau dari yang atas turun ke bawah nggak boleh, haram. Madrasah karena memang muridnya habis, udah nggak ada. Madrasah atau pesantren udah kurang peminatnya, lalu dialihfungsikan dah, kita rubah aja nih madrasah jadi masjid, nah gitu ya, atau jadi musola, wakafnya kita rubah, kita ganti nih alih fungsinya jadi masjid atau musola, dibongkar tuh madrasah, kemudian jadi masjid atau jadi musola, boleh gak? Hah? Boleh gak? Hah? Boleh. Alasannya apa? Nggak ada peminatnya di situ. Turun dong. Kan tadi wakaf tertinggi itu apa? Sarana pendidikan. Madrasah sarana pendidikan bukan? Iya. Orang bisa sholat, orang bisa wudhu, orang bisa baca doa gara-gara sekolah di madrasah. Gitu. Gara-gara belajar di tempat sarana pendidikan. Berarti masjid kalah tinggi tingkatannya dari segi wakaf dibanding dengan madrasah. Berarti haram memindah alihkan fungsi wakaf yang tadinya madrasah menjadi masjid atau menjadi musola. Apalagi dijadiin kontrakan. Apalagi dijadiin kontrakan, dah jual aja dah. Udah nggak ada yang sekolah di sini, udah nggak ada yang minat di pesantren di sini, bikin kontrakan aja. Pak boleh, haram. Kan yang tadi kan dasar wakaf tadi kata Nabi kepada Sayyidina Umar, nggak boleh dijual, nggak boleh diwarisin, nggak boleh hibahin. Nah, ini disewain, nggak boleh. Apalagi disewainnya buat apa? Sarana pendidikan yang bukan agama. Boleh. Haram hukumnya. Di wakaf itu adalah sodakoh
yang terus menerus mengalir. Kayak gini juga sama. Ilmu yang yantafi'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kalian belajar nih, kemudian kalian ngajarkan lagi, ilmunya terus bermanfaat. Yang ngajarin lagi. Ya misalkan Pak Ustadz nih ngajarin alif-alifan, kalian nih ngajarin alif-alifan. Ya, bukan alif beneran ya, alif-alifan. Ngajarin Iqra dah sama orang gitu ya, sama anak kecil. Sampai anak itu bisa baca. Sampai bisa baca Al-Qur'an. Nah, anak kecil tadi dewasa diajarin lagi tuh sama orang lain sampai bisa baca Al-Qur'an. Terus aja begitu. Walaupun kalian sudah meninggal, pahalanya terus apa? Ngalir. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Ya. Paham ya? Itu baru dua. Nah, sedekah jariyah diantaranya wakaf dan juga apa? Ilmu yang manfaat. Ya, nanti kita lanjutkan pembahasan wakaf di pertemuan selanjutnya. Demikian, mudah-mudahan banyak manfaat. Al-Fatihah.